Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi melanjutkan dari kajian kita yang lalu, ya, yaitu musik produk agama atau produk budaya. Jadi sebelum kalian nonton atau menyaksikan atau mengikuti kajian ini, maka aku sarankan kalian lihat dulu, ya, di kajian yang lalu, yaitu musik produk agama atau produk budaya. Jadi supaya nyambung, ya. Ini kelanjutannya, ya. Hari ini puasa, hari Selasa, jadi tidak ada kopi. Padahal ini kajiannya panjang nih nanti sepertinya ini, ya. Oke, kemarin judul tajuknya adalah musik produk agama atau produk budaya, dan komentar teman-teman terima kasih, bagus-bagus komentarnya, ya. Sekarang kelanjutannya, ya. Jadi sebelum ke sini lihat dulu yang ini, yang tema ini, ya. Sekarang lanjutannya adalah begini. Ini adalah eksistensi, ya. Eksistensi musik, ya. Eksistensi musik dalam Abrahamic Faith, dalam Abrahamic Faith. Faith itu nggak salah gini, iya ini ya, iman itu, ya. Kalau salah tolong dikoreksi, ya. Yahudi, Nasrani, ini sebetulnya Kristen ini. Ya sudah, kita tulis Nasrani aja lah. Nasrani, Islam. Ya, ini judulnya kali ini, ya. Ini judul kajian kita. Oke, aku ulangi lagi. Eksistensi musik, ini eksistensi, tulisannya jelek, ya. Eksistensi musik dalam Abrahamic Faith, ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Kita akan lihat bagaimana eksistensi musik dalam Abrahamic Faith ini, ya. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman kemarin yang telah memberikan komennya beserta jawabannya, dan jawabannya bagus-bagus, sangat bervariasi, ya. Tetap terbelah menjadi dua. Ada yang bilang bahwa musik itu produk agama, ada yang bilang musik itu produk budaya, ya. Kita coba satu-satu lah, ya. Satu-satu kita lihat di sini. Sini aku memilih, ya, dari, tentu nggak semua, ya. Aku pilih yang kira-kira perlu kita kasih komentar itu, ya. Dari IP, ya. Menurut saya musik produk Allah, karena musik itu berasal dari instrumen segala sesuatu yang ada dalam semesta ini yang memproduksi suara atau bunyi, ya. Manusia hanya menyusun suara bunyi itu seperti parcel, sehingga suara bunyi yang disusun itu sedemikian rupa menjadi irama, lagu, nada, dan keharmonisan. Terlebih lagi tidak ada hak cipta musik, ada juga hak cipta lagu. Salah, ya. Cipta itu hanya milik Allah, ya. Tidak ada yang bisa menciptakan apapun, ya, kecuali Allah. Makanya aku mengkritik lagu ini diciptakan, jangan, nggak boleh. Lagu ini digubah gitu saja, atau lagu ini dikarang gitu. Kita tidak menciptakan, meskipun lagu kita tidak menciptakan.
Alat musik kita itu juga tidak menciptakan, apalagi nada-nadanya itu tidak menciptakan. Jadi jangan menggunakan diksi cipta, karena itu bukan miliknya makhluk. Diksi cipta itu otoritas hanya dimiliki oleh Allah. Jadi jangan mengatakan bahwa lagu ini ciptaan Paico misalkan, lagu ini ciptaan Raja Guguk misalkan, kalau dari Batak sana ya, kalau dari Jawa Paico ya, itu ndak benar ya. Karena apa bisanya manusia? Tidak ada. Manusia tidak bisa mencipta. Karena mencipta itu terminologinya dia membuat dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Gitu loh. Jadi tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau kita kan tidak, bahan bakunya, raw material itu sudah disiapkan oleh Allah. Maka kita tinggal membuat, merangkai. Seperti kacamata ini, apa kita yang membuat kaca? Kan enggak. Membuat logam-logamnya ini kan hasil tambang sudah disediakan. Dia tidak, kacamata ini tidak dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Tidak, dia mengkreasi dari sesuatu yang sudah ada, yang sudah disiapkan Allah, dihamparkan di alam ini menjadi apa yang kita mau. Ada kacamata, nanti ada mobil misalkan ya. Jadi jangan menggunakan kata cipta ya. Jadi lagu pun tidak ada hak cipta. Hak ngarang gitu boleh, hak gubah gitu. Oke, nah inilah contohnya. Kajian-kajianku itu tidak strike ya, dia singular, berputar. Kita bahas musik tapi karena ada cipta, aku bahas juga cipta. Jadi supaya otakmu itu cerdas ya, jangan bodoh aja ya. Ini makanya aku bilang, kalau yang tidak mau kajian-kajian dengan metodologi singular ya sudah, jangan di sini, bukan tempatmu di sini. Di sini singular. Kalau mau yang strike, cari tempat lain, jangan di sini. Kita jelas-jelas, tegas-tegas aja, nggak ada basa-basi ya. Oke, itu dari Mas IP. Terus ini dari Mas SE. Ini bagus juga ini komentarnya. Musik dalam kurung alat musik adalah produk budaya. Nah, jadi Mas SE ini sudah mengklaim produk budaya. Karena memang manusia diberi rasa dalam kurung selera dan merasa, hati bernyanyi. Alat musik memang timbul dari alam dan selalu mengalami kemajuan sesuai dengan alkulturasi budaya antar bangsa atau orang, intelektual dan teknomusikal gitu. Oke. Di Mas SE ya. Kemudian oh Mas SE ini komentar 2 kali ya. Worship itu ya ibadah, penyembahan ya. Yang menjadi masalah ketika musik bisa mendukung worship atau penyembahan kepada Tuhan Allah. Tentu hal ini harus berpikir pada sudut himne. Himne itu gita ya. Gita itu juga disebut himne. Kalau di sini apa dia? Khidmat, penghormatan dan kekusukan dan pembangunan rohani atau iman kepada Tuhan Allah. Jadi dia, Mas SE ini sudah mulai membawa musik ke dalam ranah teologis, tapi dia mengklaim bahwa musik itu budaya. Oke, nah ini Mas ABD DJ ya. Ini musik adalah kreasi Allah sebagai bentuk gambaran perfeksionalitasnya terhadap segala ciptaannya dalam Asmaul Husna. Hampir sama dengan Mas SE ya. Ini Mas ABD ini ya. Ini dari Madura ini Mas ABD ini. Berikutnya Mbak A. Nah, ini Mbak A ini termasuk viewer lama ini, ingatku, bersama dengan Mas IAA ya, yang selalu shuttle antara Malang dan Koloake, Sulawesi mana sana, perusahaan tambang, nggak tahu aku. Sama Mas satu lagi Mas Mantan itu ya, itu juga lama, viewer lama mereka. Jadi mereka tahu sejarahnya viewer ini, mulai dari ditonton cuman sekian orang saja ya, sampai sekarang alhamdulillah subscribe-nya sudah bertumbuh dan berkembang, meskipun viewernya masih masih memperhatikan. Oke.
Dari Mbak A, ya, musik Mausike, jadi itu nama dewa ya. Ini keterangan beliau, dewa seninya Yunani kuno, gitu ya. Adalah susunan bunyi-bunyian yang menimbulkan keindahan. Musik alam berasal dari Allah seperti suara gemericik air dan deburan ombak, suara angin, kicau burung dan lain-lain. Alat musik adalah hasil karya manusia. Kemungkinan manusia menciptakan alat musik. Jangan menciptakan ya. Membuat alat musik karena terinspirasi dari indahnya musik alam. Hanya Allah yang berhak dan mampu menciptakan, manusia tidak. Musik telah lama ada sejak zaman kuno. Dalam perkembangannya selain menjadi hiburan, musik juga menjadi ritual agama-agama kuno, maksudnya pagan ini ya. Ketika Islam datang, musik ini tidak dihilangkan, tapi dibatasi dan disesuaikan dengan syariat Islam. Setahu saya tidak ada larangan yang jelas untuk bermain musik dalam Al-Quran. Tapi yang diharamkan adalah musik yang menyerupai ritual-ritual orang kafir, musik yang mengajak pada kemaksiatan, melalaikan diri kita dari Sang Pencipta Allah. Itu pendapat saya, Gus. Oke, terima kasih Mbak A. AG ini ya, Bapak AG ini, Mas AG ini di Bogor kalau nggak salah. Terima kasih Mas AG ya. Berikutnya mana lagi? Mas JK ya. Aku nggak bisa baca semua loh ya. Aku pilih-pilih ya. Tapi tetap aku baca semua kalau misalkan pas rebahan, pas istirahat gitu. Kalau dalam konteks ini nggak baca semua ya. Karena aku harus berbagi waktu. Ini juga aku bacanya cepat-cepat. Ini Mas JK, pendapat saya musik itu produk budaya yang mungkin awalnya dibuat seseorang untuk menghibur diri atau kelompoknya. Bener nggak itu? Bahwa musik itu pertama kali dibuat untuk menghibur diri ya atau kelompoknya. Jadi produk budaya. Oke. Mas NR, alat musik produk buatan manusia untuk mengumpulkan bunyi-bunyi yang diciptakan Allah. Ya. Sama dengan pisau, pistol, perang dan lain-lainnya. Kalau dipakai kebaikan halal, kalau dipakai kejahatan jadi haram. Itu menurut gue. Sip. Oke. Ini Mas waduh namanya UN ini ya. Ini punya perusahaan rekod ya nih, kok ada rekodnya nih. Ya, apa itu musik adalah racikan suara yang disusun dengan sistematik. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini mantap ini ya, aku baca ya, Mas GW ini. Menurut saya musik itu adalah produk budaya karena menurut saya tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang hukum halal haram musik. Apa hubungannya ini sebetulnya asik tapi dia berebut out of the topic. Lihat ini, menurut saya musik itu adalah produk budaya. Terus dia kaitkan, menurut saya tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang hukum halal haramnya musik. Nah, apa hubungannya antara hukum musik terhadap produk? Kan nggak ada. Tapi bagus ini komentarnya. Asal hukum itu boleh sebelum ada pelarangannya. Kalau saya pribadi menyikapi kalau dalil Al-Quran secara tekstual tidak ada, maka untuk mengambil atau menarik hukum, apakah itu musik hukumnya halal atau haram, ataukah mubah, ataukah makruh, tergantung pada tingkat kemaslahatan. Oke, bagus ya. Ini panjang ya. Dia mengambil contoh rokok. Nah, ini kenapa tidak komentar ini Kang Mas sorry bukan J tapi CK. Cuman gini doang. Ini padahal pelaku musik karena beliau guru les privat. Piano ya, iya piano nggak salah, piano ingatku piano, pernah cerita ke aku piano. Mas CK ini ya, kok cuman gini doang, aturnya kasih komentar dong ya, sebagai pelaku ya. Beliau adalah guru privat les piano ya. Lampung, oke siap. Mas MAM, musik itu hukum asalnya jelas atau jais dibolehkan. Oke, mantap. Itu ya salah satu cara. Ini menarik ini. FG ini salah satu cara para sunan di tanah Jawa menyebarkan Islam dengan gamelan. Ya, Sunan Kalijaga ya. Jadi kalau
orang mau mengatakan bahwa musik itu haram harus mempertimbangkan dulu apa yang dilakukan Sunan Kalijaga kan, berkat jasa beliau ya, juga tentunya jasa-jasa yang lainnya, Islam membumi di tanah Jawa ya. Itu lewat gamelan. Gamelan itu musik Jawa ya. Oke, itu aja ya aku pilih. Oke, sekarang kita masuk. Kita masuk ke pembahasan pelan-pelan saja ya. Ini sampai 22 jam musik kita unggah ya. Musik produk budaya atau produk agama itu masih 817 viewer, belum 1000. Nanti kalau sudah 1000 baru aku unggah lagi kajiannya. Aku nunggu 1000-nya ini. Jadi kalau yang menelisik kesucian kitab itu 11 jam baru 649 viewer, belum 1000 juga. Tapi karena kita berbicara musik, maka yang menjadi acuanku adalah musik ya. Itu masih 817 viewer. Kalau seandainya 1000 maka yang ini langsung aku unggah ya. Tapi kalau tidak aku nunggu 1000 atau nunggu sampai pada Isya nanti malam. Kita lihat perkembangannya. Jadi aku mengikuti permainan kalian lah ya. Kalau cepat ke 1000 ya cepat kita. Kemarin aku unggah langsung 3, aku jadikan eksperimen. Ternyata juga viewer tidak bisa mengikuti kecepatanku memproduk ya. Untuk mencapai 1000 itu, yang satu bahkan tidak sampai 1000 itu, dari 3 itu hanya 2 yang 1000, itu juga perlu waktu. Oke ya, tapi aku maklumi mungkin kalian semua juga ada kesibukan rutinitas ya, bekerja atau apa dan segala macamnya ya. Kecuali kalau yang lain-lain itu aku nggak tahu ya, yang sukanya sensasi daripada prestasi ya. Pasarnya memang beda. Pasar di sini pasar akademik. Oke, aku bicara dulu tentang musik dalam keindonesiaan kita ya. Musik itu menjadi sebuah produk industri. Itu kita harus kita akui sebuah legend yang itu sampai nanti akhir zaman tetap tidak akan pernah tergeser. Dia adalah Kus Plus yang berawal dari Nokus ya. Jadi band keluarga Nokus berawal dari Nokus, yang itu mereka anak-anak dari Pak Kuswoyo yang dari Tuban ya. Ketika nomonya keluar, maka dicarilah penggantinya yaitu Muri. Kalau Muri itu tidak ada hubungan keluarga. Mereka bingung cari nama, akhirnya kok pas jalan-jalan di Jakarta kok ada plus gitu, ya sudahlah Kus Plus, plusnya itu Muri ya. Awalnya Nokus, bukan Nomo. Namanya awalnya Kusbres, ya. Kusbres gitu. Kuswoyo. Jadi anak-anaknya Pak Kuswoyo itu ya. Ada Tony, ada Mas Tony almarhum, ada Mas Yon, ada Mas Yok, terus ada bapaknya Cica itu. Nomo yang keluar ya. Itu jadi keluar ditambah Muri masuk, akhirnya menjadi Kus Plus. Dulu Kusbres, Kuswoyo bersaudara. Mereka itu tonggak sejarah yang menjadikan orang tidak menghidupi musik tapi dihidupi musik. Beda loh ya. Seperti kita ini akan, aku khususnya akan menghidupi YouTube atau dihidupi YouTube lewat karyaku. Itu nanti waktu yang bicara. Tapi sebagai awal, orang itu mesti menghidupi YouTube, bukan dihidupi YouTube. Begitu juga orang bermusik. Awalnya orang itu menghidupi musik, bukan hidup dari musik. Ya. Setelah era perkembangan zaman yang terus berjalan, Kus Plus ya, mereka yang diawali oleh Kusbres tadi ke Jakarta. Dulu itu rekamannya aku masih ingat itu Remaku ya. Remaku itu top dulu, masih kaset ya. Tapi sebelum kaset ada piringan hitam. Jadi mamaku punya piringan hitam itu disebut pickup. Ya, kenapa aku suka segala genre musik? Ya karena
bapakku setel musik sendiri, mamaku setel musik sendiri, nanti mbakku setel musik. Akhirnya semua musik aku dengar, akhirnya semua musik aku senang. Sampai sekarang aku itu kalau musik bisa dikatakan tong sampah dah. Jadi musik apa aja kalau enak ya aku senang gitu. Jadi tidak harus genrenya jazz, pop, harus rock, harus sesuatu yang klasik gitu. Enggak, semua aku suka. Musik-musik kesenian klasik itu juga aku suka. Maksudnya tradisional itu juga aku suka ya. Begitu juga Kus Plus. Kus Plus itu sebuah keanehan memang. Dia punya semua genre musik. Rock dia punya, pop dia punya, dangdut dia punya, keroncong dia punya, dan itu aku tidak mengherankan. Yang aku mengherankan kasidah dia punya, lagu gereja dia juga dia punya. Ya, itu Gus Plus ya. Lagu gereja dia punya. Aku dulu kan mengkoleksi pitanya itu ya. Pitanya. Kalau mama-mamaku kan era-eranya Ernie Johan, Teti Kadi, terus siapa lagi yang dari Jakarta itu yang kecil orangnya itu ya. Siapa itu? Lupa aku ya. Kalau bapakku era-eranya Piramli ya. Piramli itu enggak tahu itu sebetulnya orang Malaysia apa orang Indonesia itu ya. Ya. Ernie Johan tuh paling top Teluk Bayur gitu. Terus era-eraku, era campuran ya. Dan jangan lupa dari teman-teman yang berdarah Arab itu juga jiwa seninya bagus-bagus. Seperti katakanlah Munib Bahaswan itu kan yang menggubah lagu Seroja itu ya, Bunga Nirwana itu kan beliau ya, almarhum Bapak Munib Bahaswan ya. Kalau dari teman-teman yang berdarah China itu Hari Anggoman almarhum, alhamdulillah ya, beliau sudah mualaf. Karena waktu dulu aku jual lagu ke beliau di Mangga 2 Plaza sana, beliau itu sudah mualaf ya. Kan beliau kan setelah sukses Madu dan Racun akhirnya ya itulah otak bisnisnya jalan, nggak jadi penyanyi, terus itu jadi produsernya. Oke. Semua itu tidak bisa tidak atas jasa perjuangan Gus Plus, sehingga musik bisa menghidupi. Jadi orang bisa hidup dari musik, bukan orang menghidupi musik, tapi orang dihidupi musik. Ya. Khusus untuk Mas Tony, memang aku pernah dengar Mas Tony itu kan lagunya itu bervariatif ya. Bervariatif. Kalau genre tidak ada masalah, tapi kalau sudah menyangkut teologis, yang aku dengar memang beliau suka membaca kitab-kitab baik itu Tripitaka, Weda, Bible dan Al-Quran itu, Bible, Torah dan Injil ya, itu beliau baca ya, beliau baca. Oke. Terus berikutnya lagi, bahwa kalau kita berbicara tentang musik itu sebetulnya kalau sudah masuk perspektif budaya ya, kita bicara budaya dulu. Sebetulnya kan ini masukan kalian kan ada dua yang sama kuat. Satu kelompok mengatakan musik itu produk budaya, satu kelompok musik itu produk agama ya, sama kuat ini kalau kita bacakan komentar kalian. Jadi sebetulnya bagaimana sih duduk permasalahannya? Maka aku jelaskan dulu ya. Musik itu apakah produk budaya, apakah produk agama? Kita harus merujuk ke masa lalu. Ya. Masa lalu itu adalah tentunya masa ketika Adam ya sudah diangkat menjadi khalifah ya, era di sana. Era-era lalu itu awalnya tentu yang ada itu agama, din ya, baru nanti budaya. Nah, pada era-era itu yang menjadi budaya itu agama. Jadi ada stereotip antara agama dan budaya. Ya. Tapi bagaimanapun yang lebih dahulu hadir itu ya agama. Karena agama itu dari
Allah, dari Allah. Sedangkan budaya itu nanti dari kreasi manusia. Nah, pada saat awal sejarah kehidupan manusia, orang itu berbudaya, yang dijadikan budaya itu agama. Maka aku bilang kemarin ya, bahwa sebetulnya budaya itu mengcopy paste dari agama, nanti dikembangkan, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Tapi awal semuanya itu agama dulu hadir, baru budaya. Cuman pada era-era dulu, agama dan budaya itu menjadi satu, tidak terpisahkan, dan agama itulah yang dijadikan budaya. Baru panjang ceritanya sampai kekinian, agama dan budaya itu terpisah. Jadi kalau dikatakan musik dari agama, ya ada benarnya juga. Kalau musik itu dari produk budaya, ya ada benarnya juga. Karena dulu antara agama dan budaya itu stereotip. Dan itu masih kita lihat sekarang, sisa-sisanya ketika kita menyebut Yahudi dan Israel. Itu stereotip ya. Kalau Yahudi pasti Israel pasti Yahudi. Padahal Yahudi itu agama, Israel itu bangsa ya. Jadi terjadi stereotip seperti itu. Dan kalau kita cerita-cerita ya, dan kita mendengar juga dari yang mereka suka dengan musik, mengatakan bahwa Bapak Daud itu adalah orang yang pertama kali bermain musik atau guru musik. Itu yang kita terima. Karena apa? Memang banyak dikisahkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama di mana Bapak Daud itu bermain kecapi ya. Bermain kecapi, sebuah alat musik yang dipetik, entah itu nanti namanya harpa atau berkembang menjadi gitar, itu hal lain lah ya. Tetapi Bapak Daud itu bermain kecapi. Masalahnya, benarkah bahwa Bapak Daud itu yang pertama kali bermain kecapi, atau benarkah Bapak Daud itu seperti anggapan yang kita terima dari cerita-cerita itu, bahwa Bapak Daud adalah manusia pertama kali yang bermain musik, yang itu kecapi? Itu benar nggak? Ternyata salah ya. Kita bisa lihat di kitab Kejadian ya, kitab Kejadian 4:21. Kitab Kejadian ya 4:21 ya. Kitab Kejadian 4:21. Aku nggak tahu ini panjang nih ceritanya ya. Apakah kita jadikan berseri, nanti kita mengalir aja lah. Kitab Kejadian 4:21 ya. Kitab Kejadian itu ada orang jual bakso ya. 4:21. Baca kitabmu ya. Kitab Kejadian 4:21 ya. Alkitabmu buka, kamu baca ini. Ini anak-anaknya siapa ini ya? Ini Kain dan Habel ya, keturunan Kain dan Enos ini ya. Ini jadi perikopnya keturunan Kain, Set dan Enos ya. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Jadi Yubal, bukan Daud ya. Selama ini kalau kita dengar cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol, itu Daud sebagai orang yang pertama kali bermain musik dan itu kecapi. Ternyata tidak. Di surat ini disebutkan Yubal. Aku ulangi lagi, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini menarik juga, bapaknya nggak pakai K. Apa bedanya bapak pakai K dengan bapak tidak pakai K? Ini dari dulu berapa tahun aku tanya, nggak ada yang jawab. Mungkin kita perlu ke LAI ya. Apa yang dimasukkan oleh LAI tentang bapak dengan K dan bapak tanpa K. Oke. Jadi Yubal ya. Yubal yang pertama kali bermain musik ya, dan alatnya itu adalah kecapi dan seruling, sehingga dia disebut menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Ya, dari sini kita tahu ya, ini sudah menjadi stereotip antara budaya dan agama. Tuh, ya. Tapi bagaimanapun ya,
Yang pertama kali hadir itu tentunya agama. Karena budaya itu kreasi manusia. Kenapa manusia bisa berbudaya? Nah, ini juga harus dijelaskan. Kita buka Quran surat apa ini? Sebentar. Surat Gra itu. Bantu Bapak, surat 16 itu surat apa? Surat An-Nahl ya? Surat An-Nahl. Tolong dikoreksi. Surat 16 ayatnya ke-78. Ya. Ingatku surat An-Nahl. Coba surat An-Nahl itu surat 16. Ya, lihat di 78. Surat 16 di 78. Ya. Jadi kita baca betul. Oke, betul. Surat An-Nahl ya. Surat 16 78. Kamu baca di Al-Qur'anmu ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kamu dikeluarkan, kita semuanya dikeluarkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan tidak tahu apapun. Lalu Allah atau Dia memberi pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi gini, ya. Kita tidak tahu apa-apa, tapi kita dilengkapi dengan instrumen ya. Yang itu ada ainun ya. Ainun ya. Ada lagi nanti itu basar ya. Basor. Terus ada lagi kulu. Itu nanti fuad. Bayangkan bahas musik kita lari ke sini. Kalau nggak benar-benar orang yang suka ilmu, nggak mungkin dia bisa ngikuti kajian ini. Kan nggak strike dia, singular dia berputar ke sini ya. Tapi ini juga ilmu supaya kamu nggak goblok gitu loh, ngerti? Ya, kulub terus ada udunun. Udunun itu nanti samun. Nah, ini ya, ini terlalu tinggi ini ya, sebentar. Ini kenapa manusia bisa berbudaya tuh di sini rahasianya. Ini software, ini hardware ya. Ainun itu ini mata, ainun. Kulub ini hati. Udunun ini telinga. Setiap makhluk, katakanlah kucing, anjing, monyet, apalagi ya, gorila yang besar seperti manusia itu punya punya ainun, punya kulub, punya udunun. Tapi mereka tidak diberi ini. Ini hanya manusia yang diberi basor, fuad, samun. Ya, ini software, hardware-nya semua diberi. Dengan inilah nanti kita berbudaya. Apa basor itu? Kalau ainun itu kan mata. Setiap orang punya mata, tapi dia belum tentu punya penglihatan. Seseorang punya kulub, belum tentu dia punya fuad. Setiap orang punya udunun, punya telinga, belum tentu dia punya pendengaran. Jadi seandainya di sini nih ada kerbau atau ada monyet atau ada anjing di sini dengar kajianku, dia nggak ngerti. Karena dia tidak diberikan ini. Dia ini punya, ainun punya, kulub punya, udunun punya, tapi basor nggak punya, fuad nggak punya, samun nggak punya. Anjing tuh suruh ke sini dia nggak ngerti. Kerbau itu suruh ke sini dia ngerti. Jadi manusia itu bisa berbudaya karena ini. Instrumen ini yang diberikan, ya. Ini alasannya kenapa manusia berbudaya. Nah, nanti berbudayanya itu mengambil dari agama. Nanti dia tambahi, dia kurangi. Jadi mencontek agama. Ya, kalau agama dari mana? Dari Allah. Pada awalnya dulu orang berbudaya dengan agama. Baru berkembang agama dan budaya menjadi terpisah. Sesuai dengan pembentukan pembangsaan seperti itu, ya. Nah, kenapa kalian bisa ngikuti kajianku? Karena kalian dikasih ini. Ya. Kalau kelinci, marmut, kucing, anjing, kerbau, sapi enggak bisa ngikuti kajian ini. Karena enggak dikasih ini. Nah, manusia dan binatang itu dikasih ini. Tapi binatang tidak dikasih ini.
Ya, berikutnya manusia dikasih ini. Cuman masalahnya nanti ada yang mau menggunakan ini atau tidak. Makanya di Al-Quran bilang bahwa orang yang menolak firman Allah itu seperti anjing, seperti binatang ternak. Jadi kalau kamu mau disebut manusia, maka kamu harus berquran. Jadi level harga kemanusiaanmu itu dinilai oleh Allah dari kesiapanmu itu hidup berquran. Kalau kamu tidak siap hidup berquran atau bahkan tidak mau hidup berquran, maka secara fisik kamu manusia, tetapi hakikatnya kamu itu binatang. Yang di Al-Quran dikatakan dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet, lidahnya dijulurkan, anjing ya. Pada ayat lain juga disebut binatang ternak, karena ininya nggak mau digunakan, ya, nggak mau digunakan. Maka kita dalam berquran itu menggunakan ini, ya. Kalau ini semua punya, gitu. Oke, berbudaya juga ini, ya. Oke, itu sekarang kita berbicara India. India ya. India itu sesuatu yang exciting sekali ya. Kalau dihubungkan dengan musik ya. Bahkan kalau kita lihat film-film India itu kalau mereka memproduk film sekaligus harus memproduk lagu juga. Karena setiap film India itu di dalamnya mesti ada lagu. Coba kan 2 kali kerja itu senimannya. Film India itu sejauh pengamatanku dulu ya, sekarang aku sudah gak ngamati dan film-film India sekarang juga sudah gak bermutu, jadi males aku ya. Dulu itu pemusik-pemusiknya yang terkenal itu arrangernya itu ada R.D. Burman, Rahul Dev Burman, ada lagi Laxmikan Pyarelal. Kalau sudah 2 itu yang, jadi kalau kita nonton film itu terus musik by R.D. Burman atau Laxmikan Pyarelal, wah itu jelas enak-enak itu aransemen musiknya. Ya. Kalian bisa nonton film atau nggak tahu sampean ya. Contohnya seperti Kabi Kabi, ada lagi Sagar Kinare. Ya. Itu bagus-bagus musiknya. Nah, sesuatu yang unik bagi orang India, bagi budaya India. Mereka itu mau ngapain aja nyanyi. Ya. Ada orang mati nyanyi. Baru lahir orang hidup nyanyi. Menikah nyanyi. Nanti bercerai nyanyi. Mau merantau nyanyi. Pulang merantau nyanyi. Ya. Itu hanya didapatkan di India. Coba cari di suku bangsa lain. Ada di ras-ras lain. Kan nggak ada. Jadi sebetulnya kita juga tertarik bagaimana India itu mewarisi hal yang berhubungan dengan musik, yaitu nyanyi. Ya, mereka mau apa aja itu nyanyi, tinggal nanti menyesuaikan. Kalau pas sedih ya lagunya sedih, kalau pas senang lagunya senang. Itu yang namanya bahwa musik itu mampu menembus ruang dan waktu. Dia mengalir seperti air, dia itu mampu menembus ruang dan waktu. Makanya jangan heran ketika ada orang nyanyi katakanlah Stuck on You ya, padahal dia nggak tahu bahasa Inggris, atau Always Somewhere gitu ya, dia nggak tahu bahasa Inggris, tapi dia sepertinya menjiwai sekali. Itulah yang dinamakan musik itu menembus ruang dan waktu. Contohnya ya itu, dia nggak tahu bahasa Inggris tapi dia menjiwai sekali menyanyikan lagu-lagu yang berbahasa Inggris ya. Kalau aku juga dulu ya, tapi ini jangan dicontoh loh ya. Jangan dicontoh, biar aku aja, dan itu spesialis ya. Aku hanya cerita saja. Dulu itu aku kalau masuk diskotik itu mulai jam 10 malam sampai jam 2. Itu aku selalu di depan meja DJ. Ya. Depan meja DJ, dan aku menikmati lagu itu. Aku sangat menikmati lagu itu, dan aku bisa dalam suasana yang apa ya, entrance. Lagu yang paling masih aku ingat itu kalau sudah mendekati jam 2 itu ada Could You Be-nya siapa? Bob Marley. Terus ada lagi dari Shania Twain ya. Itu lagunya yang
apa asalnya tuh kan, only one atau apa gitu ya. Terus nanti Indonesia itu yang di remix itu yang aku tak biasa itu ya. Kalau dari ada yang asik itu dari Scorpion tapi sudah di remix itu apa ya, yang kalau diartikan itu kita hidup di bawah sinar matahari yang sama gitu. Tapi di remix gitu ya. Jadi aku sangat menikmati musik. Oke, kita kembali ke India. India begitu ya. Selalu dengan nyanyi dan nyanyi. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, maka kita akan bicarakan satu-satu, yaitu dari Yahudi dulu. Dari Yahudi. Ya. Semoga ini bisa kelar ya. Aduh. Tempatnya sempit, muternya agak sulit ya. Dari Yahudi dulu. Ini sudah ya, aku hapus ya. Kita berbicara dari Yahudi dahulu. Yahudi. Ya. Aku harus menjelaskan ini dulu. Haleluya. Ini sebetulnya dari dua kata ya. Halal dan yah. Halal itu pujilah. Yah. YHWH maksudnya. Ya. Ini kalau di Islam subhanallah ya. Kalau ini haleluya. Ya. Yang jadi masalah LAI melakukan kesalahan. Ini proper name, jangan diterjemahkan ya menjadi Tuhan. Jadi pujilah Tuhan, tidak. Tuhan banyak. Kalau YHWH cuma satu. Ya tinggal siapa yang dijadikan Tuhan. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan mereka itu masing-masing orang punya Tuhan, tapi Tuhannya sama enggak? Jadi kalau Tuhan dia menjadi yang sebetulnya tidak inklusif menjadi inklusif. Tapi kalau Yahweh ini Yahweh hanya eksklusif ya. Jadi haleluya ini bahasa Ibrani ya. Sebetulnya itu halal yah. Ini fi'il amr. Jadi pujilah yah. Ya, karena terjemahannya sudah rusak di sini Tuhan menjadi pujilah Tuhan. Disingkat menjadi puji Tuhan. Aduh, kacau sudah. Nah, ini Kristen geblek ini belum tentu tahu yang begini-begini. Taunya puji Tuhan apa? Karena salah. Di sini sudah terjadi kesalahan. Lihat kitabnya itu salah. Ini tidak boleh diterjemahkan. Proper name itu hak yang punya nama, tidak boleh diterjemahkan jadi Tuhan. Gitu loh. Koco itu proper name, tidak boleh diterjemahkan menjadi mirror. Gitu loh. Tapi kan LAI sembarangan, akhirnya umat nggak tahu, ngomongnya puji Tuhan, tapi karpe apa ngerti nggak gue? Ya karena terjemahan inilah masalahnya yang gue bilang di kajian kemarin itu kan, yang menelisik kitab suci, menelisik kesucian kitab suci, parameter yang paling gampang untuk mengatakan kitab itu suci atau tidak bahasa. Karena bahasa itu akan menjadi masalah kalau dia sudah hilang aslinya. Seperti ini. Orang taunya puji Tuhan, bukan Tuhan. Karena apa? YHWH pasti Tuhan belum tentu YHWH. Tuhan yang mana? Bolak-balik ketemu puji Tuhan. Makanya sekolah minggu itu yang benar. Ya. Belum tentu tahu nih teman-teman Kristen yang seperti ini. Makanya teman-teman Islam ya, kalau aku nggak jawab pertanyaan teman-teman Kristen itu, maksudku kamulah yang jawab. Masa kelas-kelas coro gitu harus aku yang jawab? Kelas-kelas sekolah minggu masa harus aku yang jawab? Kamu aja lah ya. Kecuali kalau dia doktor, dia dosen, itu oke lah. Baru berhadapan dengan aku. Kalau kelas-kelas coro gitu, itu apa? Bisanya itu hanya menghujat, ya, copy paste, ya dari itu aja. Otaknya itu otak seperti itu, otak anjing itu. Dikasih tahu melet, nggak tahu melet. Karena tidak menggunakan instrumen yang aku katakan tadi. Ya, jadi
Nggak usah hubungi aku lewat WA, lewat apa, Pak ini gimana ya, enggak. Karena aku sudah menilai sendiri mana yang pantas untuk mendapat tanggapan dari aku, mana yang tidak. Ya, kalian aja hadapi ini. Ini belum tentu tahu ini kan. Kristen-Kristen yang bodoh-bodoh itu. Kalau yang Kristen-Kristen pinter ya mungkin sudah tahu ya. Harapan kita sih harusnya tahu lah, dan harusnya menggugat LAI. Ya tidak menggugat lah, mengingatkan supaya proper name jangan diterjemahkan. Haleluya itu adalah halal, Yah ini dari YHWH. Jangan terus Tuhan. Terus jadinya puji Tuhan, kan jadi kacau. Tuhan yang mana dulu? Karena Allah pasti Tuhan, Tuhan belum tentu Allah ya, tergantung kamu Tuhannya siapa. Ya. Oke. Jadi haleluya itu adalah kalau di pondok pesantren itu fi'il amr ya. Kata perintah, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 151 sampai 6 ya. Kamu lihat di Mazmur 150 dari ayat 1 sampai 6 ya. Ini ada aku bahasa Ibraninya tapi sangat sulit ya. Haleluya, halu el epkatso haluyah birakia ya. Hal luhubik foruta, aduh sulit. Sama seperti Arabian, Ibraniun juga sulit ya. Ini sudah diterjemahkan ini ya. Langsung aja kamu buka di Mazmur ya, Mazmur 151 sampai 6. Kamu buka ya. Nih ya. Ini sudah ada. Ini perikopnya haleluya ya, 150 ayat 1 sampai 6. Nah, ini benar, yang ini benar dia terjemahannya, ini dia benar ini. Nggak tahu di Injil di Bible lu benar nggak? Haleluya, haleluya, pujilah Allah. Nah, betul. Dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji. Haleluya. Jadi ini termasuk dalam ritual Yahudi. Cuman kalau kita lihat Yahudi sekarang, ya mungkin keterbatasan informasi yang aku terima ya, itu biasanya mereka ke tembok ratapan. Apakah ritual ini masih dilakukan? Aku juga kurang data ya. Kita perlu sekali-sekali terbang ke Yerusalem sana mungkin ya. Supaya kita tahu ya. Karena kan awalnya di sana ini ya. Jadi ini dalam ritual ibadah mereka memuji. Jadi dari situlah yang aku katakan ya, bahwa musik itu sebetulnya produk agama karena dia menjadi liturgi. Kamu ngerti nggak liturgi? Liturgi itu bagian syariat dalam memuji kepada Allah, ya. Dan alat musiknya juga disebutkan, sangkakala, kecapi, rebana, seruling, ya, cercap, gambus, ya, itu disebutkan. Jadi begitu cara teman-teman Yahudi memuja Allah ya, dalam ritual ibadahnya seperti itu. Dan itu ada di Mazmur ya. Ada di Mazmur 151 ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Mazmur itu kumpulan pujian ya, kumpulan puji-pujian itu. Mazmur nanti disebut juga Tehillim ya, Tehillim. Jadi makanya aku bilang tadi memang agak sulit mengatakan bahwa musik itu produk agama atau produk budaya, karena pada saat itu mereka berbudaya dengan agama, belum terpisah ya. Tapi kita mesti tahu yang ada dulu itu adalah agama baru budaya. Manusia berbudaya dengan 3 hal alat yang diberikan tadi ya. Penglihatan, pendengaran, dan hati gitu. Oke.
itu Yahudi ya. Jadi jelas ya, haleluya. Banyak contohnya, cuman kan aku nggak tampilkan semua ya, nggak tampilkan semua. Musik masuk ke dalam liturgi, dalam ibadah ya, ibadah. Oke, sekarang kita masuk ke Kristen ya, atau yang disebut Nasrani ya. Awalnya kan Nasrani, Kristen itu ya. Kristen itu kan awalnya itu, jadi Kristen itu sebetulnya ejekan ya. Di Antioquia sana orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu diejek, Kristen. Jadi dulu itu orang yang mengikuti Kristus itu diejek ya. Dengan Kristen di Antioquia itu ada di Kisah Para Rasul 11 ya. Tolong dikoreksi, ingatku Kisah Para Rasul 11. Sehingga akhirnya itu menjadi nama gitu loh. Itu menjadi nama, orang tidak menyebut lagi, oh betul, alhamdulillah ya. Kisah Para Rasul 11 yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaat itu 1 tahun lamanya di Antioquia lah. Murid-murid itu pertama kali disebut ya Kristen. Jadi sebelum itu nggak ada istilah Kristen. Masalahnya Kristen sekarang lebih ngetop daripada Nasrani, itu yang jadi masalah. Itu hal nanti kita bisa diskusikan lah ya. Oke. Kalau Nasrani bagaimana? Kalau Kristen, jadi kalau aku ngomong Nasrani otakmu ke Kristen, aku ngomong Kristen ke Nasrani lah ya. Sebetulnya Nasrani dan Kristen kalau aku bilang ya beda lah. Cuman supaya gampang aja. Ini aku kutip langsung ya, aku nggak berani motong. Ini dari karya ilmiah saudara kita Yusuf Haries Kelelupna. Nah, kalau lihat namanya ini orang-orang Indonesia Timur ya, dari saudara kita dari Indonesia Timur, Maluku dan sekitarnya. Begini, ini ya, aku tidak tambahi, tidak kurangi ya. Aku bacakan. Musik dan tarian berperan penting dalam ibadah gerejawi. Ya. Dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan mulai dari kekristenan awal hingga saat ini. Hal ini terlihat dari penggunaan alat-alat musik modern serta lagu-lagu rohani. Kristen kontemporer dalam hal ritual ibadah gerejawi. Jadi mereka sudah menggunakan alat-alat modern seperti itu ya. Namun, nah ini yang menarik. Namun bukan berarti semua denominasi gereja memiliki konsep yang sama mengenai hal ini. Jadi mereka berbeda juga ya. Ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Karena ya masih ada perbedaan pendapat dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh digunakan. Atau aliran musik apa yang boleh dimainkan dan yang tidak boleh dimainkan dalam ritual ibadah gerejawi. Coba kalian bayangkan kalau Sepultura masuk gereja itu gimana coba. Kalian tahu kan musiknya Sepultura. Kalau misalkan lagunya Michael Frank masih bagus lah ya. Michael Frank itu jazz, tapi yang jazz lembut dia ya. Tidak seperti Kasipoa. Kalau Kasipoa itu jazznya itu rancak ya. Nanti rock juga kan begitu, ada heavy metal, ada slow rock ya, ada hard rock ya. Mana yang boleh masuk gereja? Ini teman-teman Kristen juga ada perbedaan ya. Di antara mereka itu terjadi perbedaan. Tuh. Perbedaan mendasar terlihat dari musik yang digunakan dalam ibadah pada aliran ini Pentakosta, karismatik ini yang memiliki gaya yang sangat berbeda dari gereja-gereja tradisional yang menggunakan himne gitu ya. Jadi beda. Memang fenomena penggunaan musik dan tarian modern dalam ritual ibadah gerejawi sampai saat ini pun masih terus berkembang dan berlaku di worship ya, penyembahan di ibadah-ibadah teman-teman kita yang Kristen. Meskipun di antara mereka juga terjadi perbedaan. Sebetulnya mana musik yang boleh, mana musik yang tidak semuanya boleh ya. Di sini dicontohkan oleh si penulis karya ilmiah itu adalah antara Pentakosta, karismatik itu memiliki gaya yang berbeda dari gereja-gereja tradisional. Kalau aku gampangnya begini sih ya, aku pisahkan jadi dua aja. Antara Katolik dan Protestan itu musiknya beda. Katolik itu lebih konservatif musiknya, dia paling pakai piano atau kalau sekarang apa ya?
keyboard itu ya, seperti itu ya. Kalau piano kan itu akustik ya. Kalau keyboard kan sudah elektrik ya. Alat seperti itu aja mereka. Jadi lebih klasik dan lebih gimana ya? Suasananya itu lebih kusuk. Kalau yang Kristen Protestan itu lebih ke hingar-bingar ya. Jadi memang karakteristik kelompok antara Protestan dan Katolik itu memang berbeda. Yang satu progresif, yang satu konservatif, sampai dalam pemilihan musiknya juga beda. Ya, perhatikan di gereja-gereja Katolik itu dia lebih soft, lebih lembut, lebih tenang gitu ya. Kalau di Protestan berapa lama? 55. Itu dia lebih progresif ya, lebih berkreasi ya. Itu bedanya. Oke, tetapi sebelum ke sana ya, aku mau jelaskan dulu sama kalian tentang kekristenan dan musik ya. Kekristenan dan musik ini sebetulnya gimana dalam konteks keindonesiaan kita ya. Jadi begini, pada abad 12 ini sejarah loh ya. Artinya kalau kamu nggak setuju ya silahkan, kalau mungkin kamu punya data lain gitu ya. Pada abad ke-12 itu kekristenan itu sudah masuk ke Nusantara, yaitu lewat Batak sana, karena Batak di daerah Barus ya. Dan mereka tidak menyebutnya gereja. Ini juga menarik. Mulai kapan ada sebuah nama gereja itu kapan ya? Itu mungkin nanti kajiannya ya, antropologis budayanya juga itu harus kuat ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada kekristenan masuk itu di daerah Barus, daerah Tanah Batak sana, Sumatera Utara, daerah Barus ya. Daerah Barus. Mereka menyebut tempat ibadahnya itu kanisa. Kanisa itu ya sinagog, itu tempat ibadahnya saudara kita Yahudi. Jadi masih warna Yahudinya itu masih kental. Makanya nanti kita lihat Kristen Timur sama Kristen Barat itu beda loh ya. Perspektifnya akhirnya yang berkembang ke dunianya justru Kristen Barat ya. Jadi seolah-olah seorang tukang khotbah kalau nggak ngomong Barat cangkemnya itu kurang sip lah gitu. Dia lupa bahwa Kanjeng Nabi Isa itu Yesus itu bukan orang Barat, bukan bule. Tapi kan tukang-tukang khotbah itu kalau nggak pakai bahasa Inggris, kalau nggak pasnya sepertinya kurang sip gitu. Seharusnya ya pakai bahasa Ibrani dong, orang Yesus itu orang Ibrani kok. Atau ya. Ini kesalahan-kesalahan yang nggak ada mengingatkan, tapi karena nggak ada yang mengingatkan dianggap benar. Nah, lewat kajian ini aku ingatkan nggak benar itu. Perspektif Kristen itu seharusnya tetap aja timur. Semua di Nulo itu diturunkan di timur, nggak di barat. Itu ada apa urusannya dengan barat? Harus percaya diri dong kita sebagai orang timur. Ya. Oke. Jadi di Indonesia sudah ada pada abad ke-12 itu tempat ibadah disebut kanisa. Kanisa itu ya sinagog gitu ya. Di daerah Batak, tepatnya di daerah Barus. Bayangkan abad ke-12. Data ini aku ambil dari datanya yang ditulis oleh Om Remi Silado, dan menariknya lagi Om Remi Silado mengutip dari ini ya, dari musafir yang berasal dari Pansur, Tuan Syekh Abu Saleh Al-Armini. Dalam catatannya Tasfakur fiha mim al-kanais wal adyar. Sulit aku kalau sudah ngomong Arabian ini ya. Ibraniun, Arabiun sulit. Bukan lidahku ya. Yang menariknya kanisahnya itu namanya ini. Kanisahnya ya. Sebentar. Kanisahnya bernama Saidat Al-Adara Al-Taharat Marta Miriam. Jadi nggak ada gereja namanya Kebangkitan Yesus, itu nggak ada. Gerejanya namanya masih nama-nama Arab seperti ini karena timur yang diambil. Kiblatnya timur. Jadi kalau kita berpijak pada abad 12, kekristenan pertama masuk itu
timur. Kenapa sekarang bisa menjadi barat minded kita? Ya, itu teman-teman Kristen sendirilah yang jawab nanti ya. Oke, dan pada waktu itu orang Batak itu belum pandai menyanyi. Tapi sekarang kalau kita ambil salah satu di antara suku-suku yang lain paling jago nyanyi, bahkan kalau satu-satunya yang itu nyanyi pakai suara satu, suara dua ya, yang ada sopran, alto, tenor, bass gitu ya. Tidak orang Batak. Orang Batak paling jago nyanyi itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari sejarah yang ditulis oleh musafir dari Pansur ini ya, Tuan Syekh Abu Saleh Al-Armini ini, orang Batak itu waktu kekristenan datang masuk lewat Barus belum pandai menyanyi. Tapi sekarang mereka jagonya nyanyi dan itu supra, dan alto, tenor, bass, suara satu, suara dua itu mereka jagonya. Ya, mereka dilatih di lewat kekristenan itu. Ya. Dan aku punya tetangga ya. Kalau malam-malam itu mereka bawa gitar, nyanyi ya. Jadi orang Batak itu main gitar, main catur, nyanyi, minum tua. Itu baru laki-laki Batak. Ya. Makanya mereka jago-jago nyanyi, jago-jago main gitar. Gitu ya. Sejarahnya ya dari kekristenan itu di Barus itu. Oke. Sekarang kita masuk ke kitab sucinya ya, ke kitab sucinya. Kamu lihat Injil ya. Kamu lihat Injil. Sebentar. Kamu lihat Injil Matius 21:16. Ya. Matius, ini kan Yahudi sudah, sekarang kita Kristen ya, atau Nasrani itu ya. Nasrani ya. Nih. Ya, itu dibuka, ini tadi di Mazmur ya. Yang ini di Mazmur, lupa belum nulis. Mazmur 150 1 sampai 6. Kalau ini, mamamu sudah mau berangkat? Coba lihat. Mazmur, ini Mazmur tadi ya, 150 1 sampai 6 itu yang Yahudi, yang Kristen ini, Nasrani ini di Matius ya. Matius 21 16. Oke, aku selesaikan ini dulu ya. Terus Matius 26 30. Jam berapa sih ini, lihat jam. Lihat jam. Terus Markus 14 26. Ya. Markus 14 26 ya. Markus 14 26. Gini aja ya, kamu pelajari dulu ini. Aku ada tugas ini, mau keluar sebentar, nanti kita teruskan kajiannya karena ini harus aku selesaikan sampai ke Islam. Baru nanti setelah Islam kita berbicara bagaimana hubungannya dengan Taliban yang bakal eksekusi mati musisinya itu ya. Oke. Nanti kita lanjutkan, kita delay dulu, kita interpret dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, karena memang kita harus berbagi waktu ya dengan kegiatan-kegiatan rutinitas lainnya, maka tadi sempat terjeda sejenak dan akan kita lanjutkan lagi ya sampai tuntas nanti, sampai ke Islam. Yahudi sudah, sekarang Nasrani. Nasrani itu pijakannya itu ada di Matius 21:16, ada di Matius 26:30, ada di Markus 14:26. Ini ya pijakannya di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen ketika mereka di gereja bernyanyi, menari, itu bukan sesuatu yang tanpa pijakan. Dia tidak lahir dalam ruang hampa.
dia tidak lahir dalam ruang kosong. Pijakannya ada. Mana? Matius 21:16, Matius 26:30, Markus 14:26. Yang ini tentunya sebagai pelanjut apa yang ada di Yahudi ya. Dari Mazmur 150:1-6 yang sudah kita bahas di awal ya. Jadi ada pijakannya. Mereka menyanyi, mereka menari itu di gereja itu bukan sesuatu yang lahir dari ruang kosong. Tidak sama dengan Tritunggal. Pemahaman Tritunggal, pemahaman Duinatur itu tidak mengakar ya, tidak mengakar. Itu hadir dari pemikiran filsafat yang dibangun oleh Tertullian dan Apollinaris. Jadi tidak ada, dicari di sini itu tidak ada. Jadi kalau mereka para teolog itu taat, maka ketika mau membicarakan sebuah agama itu harus berpikir dulu apakah mereka akan berpijak dalam informasi-informasi Alkitabiah atau mau bermain filsafat. Karena Tritunggal dan Duinatur itu permainan filsafat, dia tidak mengakar di Alkitab, makanya disebut dogma. Ya tinggal pilih saja. Tapi kan kita mau beragama berdasarkan Alkitab atau mau beragama berdasarkan filsafat, pilihannya di situ. Kalau orang berdasarkan filsafat keberagamannya, maka dia ada dalam otoritas yang membuat filsafat itu. Siapa? Ya Apollinaris. Siapa? Ya Tertullian. Lah hidup cuman sekali kok digadaikan sama manusia. Kebebasan itu milik kita, seharusnya jangan mau dikooptasi dengan para filsuf-filsuf itu. Tunduk aja kepada Allah. Allah menjelaskan lewat Alkitab, nggak ada ceritanya Tritunggal itu mengakar, nggak ada ceritanya Duinatur itu merakar, ya. Kecuali kalau menari, menyanyi itu ada. Akarnya di mana? Matius 21:16, Matius 26:30, Markus 14:26. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Jadi kalau kita baca Matius 21:26 itu perikopnya Yesus menyucikan bait Allah, ya. Menyucikan bait Allah, tetapi supaya komprehensif dia harus dibaca dari perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya. Dielukan di Yerusalem, ya. Dengan apa? Dengan sebuah ucapan Hosana, 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 gitu ya. Kalau ini dari sini kita bisa membedakan. Kalau di Yahudi, ya, itu dielu-elukan dengan haleluya, ya, YHWH. Pujilah YHWH, ya. Tapi ketika di era Kanjeng Nabi Isa, dia menjadi Hosana, Hosana, ya. Hosana itu adalah seperti begini, sebuah permohonan, ya, selamatkan kami, ya, selamatkan kami, gitu ya. Jadi diucapkanlah Hosana, Hosana, atau tolong selamatkan saya, gitu ya. Itu Hosana. Tidak sama. Kalau di Yahudi itu haleluya, kalau di Kristen itu Hosana. Ini ya, aku bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage, ya, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, ya. Kita tidak diskusikan keledainya, ya, karena keledainya ini juga menjadi bahan yang cukup menarik juga untuk didiskusikan. Kita lalui aja problematika keledainya, ya. Oke, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan dibawalah keduanya kepadaku, ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, ya.
Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Oke. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya, maksudnya ditunggangi gitu ya, ditunggangi ya, di atasnya ya, ditunggangi. Orang banyak sangat besar ya jumlahnya, menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting, jadi menyambut dan menyebarkannya di jalanan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang. Berserulah, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi ya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang-orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi nggak ada orang bilang Yesus itu Allah, nggak ada. Nabi. Ini jelas teksnya gitu kok. Otak kita kalau nggak taat sama Alkitab ya akhirnya dijajah oleh filsafat. Ya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bukan inilah Allah, bukan, tapi Nabi. Nabi Yesus, bukan Allah Yesus ya. Tapi itu tidak menjadi topik kita. Yang menjadi topik kita adalah Hosana, sambutan dan disambut. Kemudian dilanjutkan oleh Yesus menunjukkan bait suci Allah. Maka itu ini panjang, aku langsung saja menuju ke ayat yang ke-16 dari 21. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya, puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergilah ke kota Betania dan bermalam di situ. Puji-pujian. Nanti istilah ini dalam perspektif Islam masuk. Nggak tahu itu biasanya di tanah Jawa ya. Puji-pujian. Kita menyebutnya juga puji-pujian. Ya. Oke, nanti yang Islam kita bahas khusus. Selanjutnya ke ayat yang keberapa ini? Markus ya. Markus berapa? Markus 14:26. Sesudah mereka menyanyikan ya, nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi mewarisi Yahudi, menyanyi dalam bentuk puji-pujian ya. Seperti itu yang terjadi di dalam kekristenan ya, dan akhirnya itu tetap terabadikan sampai sekarang. Sesuatu yang bisa kita tarik bahwa di dalam kekristenan, di dalam Yahudi, menyanyi, menari itu termasuk dalam liturgi ya, termasuk dalam sebuah kegiatan ibadah, worship ya, persembahan gitu ya. Sekarang kita sudah selesai pada kekristenan ya, dan meskipun di awal sudah aku jelaskan musik mana yang boleh, musik mana yang tidak boleh, lagu jenis mana yang boleh, lagu mana tidak boleh, teman-teman Kristen juga terjadi perdebatan di antara mereka ya, dari berbagai denominasi. Oke, itu Yahudi, Nasrani sudah, sekarang Islam. Ini Islam aku hapus nih ya, sudah ya, Yahudi, Nasrani, Islam. Intinya di sini itu musik itu termasuk dalam rangkaian ritual ibadah ya, baik di sini maupun di sini. Oke, ini ya dalil Alkitabiahnya, ini dalil Alkitabiahnya, ini dalil. Nih.
Dan ini terang diteruskan di gereja. Ya, kalau dulu kanisa, ya, bait Allah, sinagog, yang sekarang disebut dengan gereja. Oke, udah ya, aku hapus. Sekarang Islam, gimana Islam ini? Ya, Islam kalau kita lihat itu di dalam Al-Quran tidak ada satupun ya yang menjelaskan bahwa musik, menari, menyanyi itu masuk dalam syariat ibadah. Tidak ada, ya. Tidak ada kita temukan. Jadi di dalam Al-Quran ini ya tidak ada kita temukan perintah untuk bernyanyi, menari, bermusik yang mana itu menjadi bagian dari ritual ibadah. Pertanyaannya, kenapa di Yahudi ada, di Nasrani ada? Ya karena memang di sana masih ada. Kenapa di Islam sudah tidak ada? Ya karena memang sudah ditiadakan. Sama siapa yang meniadakan? Sama yang punya din itu, sama yang punya agama itu. Ini kan dinullah semua ini. Ya. Seandainya Allah masih terapkan syariat itu, ya kita sholat sama nyanyi-nyanyi nanti. Ya, masalahnya sudah tidak disyariatkan gitu ya. Syariat menyanyi, menari ya, yang itu nanti ujung-ujungnya ke musik, dan itu dimasukkan dalam ritual ibadah itu hanya ada pada Yahudi dan Nasrani. Begitu masuk dalam Islam, Allah sudah tidak lagi mensyariatkan itu. Ini yang harus dipahami ya. Kemudian kalau kita berbicara di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan tentang musik, tidak ada. Nah, sekarang meskipun musik itu sudah tidak menjadi bagian dari ritual ibadah, ya, menjadi sebuah polemik apakah itu halal atau haram. Dan bahasan tentang musik itu adanya di hadis, ya, adanya di hadis. Dan hadis pun itu banyak sehingga kadang-kadang informasinya satu sama lain itu tidak kompak sehingga kita bingung untuk menentukan yang dilarang itu apanya, yang mananya. Karena ada musisi, ada yang menyanyi, ada alat musiknya, terus ada lagunya. Itu yang dilarang itu yang mananya, gitu ya. Sulit untuk diklasifikasikan gitu ya. Ini aku bacakan hadis dari ini Tirmizi ya. Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum. Begitu ya. Tapi setelah aku telisik ke original teksnya tentang ma'azif itu sendiri, terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ma'azif itu alat musik, ada yang mengatakan itu bukan alat musiknya tapi musisinya justru. Ya. Dari situ saja sudah bermasalah. Sebetulnya yang benar mana? Apa ma'azif itu alat musik atau musisi? Kalau kita lihat di YouTube itu salah satu yang disebut ustadz atau apa gitulah ya, dia mengatakan ma'azif itu alat musik. Setelah aku konfirmasi ke temanku yang juga jago bahasa Arabian ya, dia bilang bukan, ma'azif itu musisi gitu ya. Terus mana yang benar ini? Dari situ aja sudah terjadi polemik kan gitu. Makanya tidak mudah menentukan ini halal ini haram. Jadi nggak usah terlalu lebay lah. Itu yang komentar tuh ada yang terlalu lebay itu. Ya. Hak menentukan halal haram itu ada di Allah bukan di manusia. Jadi harus hati-hati. Aku ingatkan kau. Nggak ada. Kanjeng Nabi itu, makanya maksum itu bukan berarti
tidak pernah salah, karena manusia itu semuanya pasti pernah salah, dan Nabi itu manusia, dia pernah salah juga. Tetapi maksum itu artinya kita tidak boleh mengkritik. Nanti kalau Nabi melakukan kesalahan, itu yang membenarkan Allah. Kita tidak punya otoritas untuk membenarkan Nabi, itu ada di Allah. Maka kamu baca di Al-Quran itu ketika Nabi mengharamkan madu, Allah tegur, jangan kamu haramkan sesuatu yang halal, karena hak menentukan hukum itu Allah. Hati-hati. Ini tadi ada yang komen terlalu lebay nih, ya. Jangan gitu. Karena duduk permasalahannya dipahami dulu gitu, ya. Bentar, tak cari komennya ini apa tadi. Ada yang aku baca loh, ini orang kok komen seperti ini gitu ya. Nggak ada argumentasinya apa kalau dia mengabsolutkan, ya. Nggak ada, nggak bisa diabsolutkan ini, ya. Sekarang kita lihat gimana sih sebetulnya duduk permasalahannya ini. Aku ambil 2 hadis ya. Tadi 1 hadis itu dari lewat jalur Tirmizi, ini lewat jalur Abu Daud. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi. Nah, di sini jinanya nggak ada. Khamr, judi, gendang. Tapi apakah ini gendang? Kan kalau aku kurang puas kalau aku tidak menelisik ke original teksnya, ya. Seperti Ma'ajib itu sendiri terjadi perbedaan. Apakah itu musik atau musisi? Ini gendang benar gendang, nanti bukan, nanti alat musik lain. Ini hanya interpretasi si penerjemah gitu ya. Jadi dengan keadaan seperti ini, ya, dengan keadaan seperti ini terjadi antar hadis saja itu sudah saling tumpang tindih, ya. Hadis itu memang begitu. Lalu apakah bisa diambil sebuah kesimpulan yang menjadi hukum yang absolut kalau dia tumpang tindih? Itu loh. Sebetulnya apanya yang diharamkan? Alat musiknya, musisinya, lagunya, apanya? Gitu loh. Kalau alat musiknya kan aneh, alat itu tidak ada yang haram, nggak ada yang halal. Alat itu bebas nilai. Gitar itu bebas nilai. Seperti pedang itu bebas nilai. Dia menjadi haram kalau dia untuk gorok leher orang yang nggak punya salah, kamu gorok, itu jadi haram. Itu pun yang haram sebetulnya pekerjaan manusianya, bukan pedangnya. Tapi kalau dia untuk menebang pohon supaya bersih, supaya tidak terlalu kotor rantingnya ditebang, itu halal. Dan itu pun yang halal itu sebetulnya apa? Pekerjaan orangnya, bukan barangnya. Barang itu bebas nilai. Terus bagaimana alat musik mau dinilai? Coba, mana ini pakar-pakar fuqaha ini? Oh, ada alat kok dikasih nilai. Alat itu tidak punya nilai. Dia bebas nilai, tidak halal, tidak haram. Ketika dia masuk ke musisi, itu baru. Musisi itu sudah aktivitas pekerjaan. Gitu loh. Ya, jadi kan rancu ini yang mau kita hukumi mananya? Alatnya, kalau alat aneh sudah aku bilang tadi. Kegiatan lagunya yang mana? Musiknya, musik itu lagi nanti dipecah-pecah, itu apanya yang haram itu loh. Apanya? Lagunya, syairnya, intonasinya, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itunya atau apanya? Kan tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Antar hadis saja sudah carut marut, nggak jelas gitu loh, ya. Makanya hal-hal seperti ini itu dia ada dalam ranah istihadi, dia bukan qot'i. Kalau sesuatu yang tidak qot'i itu tidak bisa diabsolutkan, gitu, nggak bisa diabsolutkan. Masing-masing orang punya pertimbangan. Jadi gini aja supaya gampang kita membedahnya, begini aja, ya. Karena di Al-Quran tidak ada penjelasannya, tidak ada, adanya di hadis. Dan kita harus tahu hadis itu bisa saja diterima oleh satu orang tapi ditolak oleh orang lain, itu biasa, ya, biasa.
Jadi apa itu alat musiknya, apa itu musisinya, apa itu lagunya yang dianggap musik itu musik apa nadanya, sudahlah kita kumpulkan jadi satu aja di sini ya. Musik itu semua untuk bagian musik. Musik. Oke. Entah alatnya, entah apanya, terserah guys. Tuh. Ya, kita berpijak dari Hadis Tirmizi, karena Tirmizi ini yang paling yang paling banyak dikutip daripada Abu Daud ya. Kalau Abu Daud sederhana sekali, sungguhnya Allah mengharamkan khamar, judi dan gendang. Gitu aja dia. Sekarang gendang itu kan alat musik. Orang bisa ngomong, oh berarti gitar enggak, karena gitar itu bukan gendang. Ribet lagi kan. Kalau ini dan dia sudah mengurung gendang. Padahal biola itu ya alat musik. Kalau alat musik itu dia juga terlalu luas, alat musik yang mana? Alat musik banyak. Gitu. Ya. Sudahlah, itu kita lalui aja dengan kita kurung menjadi musik gitu aja. Satu sisi ini kita hapus dulu Islam ini ya. Di sisi yang lain ya, kita ambil Tirmizi ya. Tirmizi ini ada zina. Ya, ini ada apa ya? Betul Komar kah? Bentar. Khomer atau apa ini ya? Arak ya, di sini arak khomer ya. Ini justru nggak begitu terjemahannya. Bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum. Nah, sudah beda lagi. Iya kan? Bukan zina ini. Bila bermunculan begini, akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bila bermunculan para biduan wanita, alat musik serta arak diminum. Nah, tidak ada zinanya. Padahal di hadis lain ada zinanya itu. Ya, sudahlah, aku pakai yang hadis yang paling banyak diambil aja ya. Jadi perbandingannya begini. Ini zina, ini khamar. Ya. Kalau ini di Tirmizi zinanya justru nggak ada. Oke. Sekarang kita bisa lihat posisi zina. Kalau ini sudah jelas nggak debatable, ini diharamkan. Ya, ini diharamkan. Kita bisa lihat di Al-Quran ya. Ini Quran surat Al-Isra ya, surat berapa Isra? 17 ya. 17 nomornya 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu jelas ya, larangannya ada. Sekarang khomer. Nah, ini teman-teman sering keliru ini ya. Kalau khomer itu penjelasannya ada di khomru ya. Itu kalau wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa sabila. Ya, itu yang larangan zina. Sekarang yang larangan khomer. Ya ayyuhalladzina amanu inamal khomru wal misiru wal angsobu wal azalamu rizsun min amalisi syaiton pastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras ya, berjudi ya. Nah, ini dikurung berkorban untuk berhala ini ya. Mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Minuman keras, kita bidik minuman kerasnya ya. Di sini ada di Quran surat 5, surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 90. Nih. Jadi kalau khomer itu di sini larangannya. Jangan kamu khomer, larangannya biasanya orang nyasar ke surat An-Nisa lain.
Ya, lain tuh ceritanya lain itu sukaro. Masalahnya gimana Gus? Masalahnya adalah kalau Homer itu memang bisa membuat mabuk. Tapi orang mabuk itu bukan aja mabuk Homer. Ya, mabuk duniawi pun bisa. Mabuk materi juga bisa. Kalau kamu sholat Allahu Akbar, kan biasa kita sholat Allahu Akbar masih tenang, begitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mulai pikiran jalan ke pekerjaan yang belum selesai kah, ke sesuatu yang ingin mau dibeli kah, ke bisnis kah. Ini mulai jalan deng deng deng, mulutnya ngomong tapi ini mulai jalan deng 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 deng. Itu yang dimasukkan mabuk. Ya, jadi jangan menjelaskan Homer menggunakan surat An-Nisa Fira. Sebentar tadi. An-Nisa 43, bukan. An-Nisa 4 kan jelas ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu jangan hanya kamu pikir orang itu hanya mabuk Homer aja. Gitu loh. Kan kalian juga sholat juga kalau enggak benar-benar disiapin kan mabuk juga itu. Awal pertamanya Allahu Akbar masih kusuk, setelah itu jalan ke pasar, ke kebun, ke mobil, apa saja keluar. Oh, yang apa sepeda belum dicuci sehingga apa? Itu mabuk itu, ya. Jadi kata sukaro itu jangan dikurung dengan Homer. Homer bisa bikin orang sukaro, tapi sukaro bukan hanya karena Homer. Justru yang lebih banyak kita itu mabuk ketika sholat itu bukan karena Homer, tapi karena sesuatu yang belum diselesaikan, entah itu janji bisnis, entah itu barang-barang kesenangan, mobil, rumah, apa itu janji dengan teman. Begitu sudah Allahu Akbar, memorinya masuk lagi, jreng. Mulutnya memang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi sukaronya jalan terus. Makanya kan sudah diingatkan, kalau kamu sholat seolah-olah kamu dilihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Itu supaya khusyuk. Gitu. Cuman sih memang khusyuk itu bukan sesuatu yang gampang untuk diperoleh. Ya. Jadi ini penjelasannya. Nah, kita kan sudah singular lagi kan, tidak strike kan? Tapi kan ada ilmunya bahwa sukaro dan Homer itu beda. Jadi kalau menjelaskan Homer itu pakai surat Al-Maidah. Bukan surat An-Nisa 43. Itu mabuk dalam arti luas. Mabuk apa aja nggak boleh dalam sholat. Oke. Artinya ketika kamu sholat tuh harus dalam kesadaran gitu loh. Bukan sukaro, bukan mabuk. Oke ya. Argumentasi dalilnya ketemu. Zina itu di ini Quran surat An-Nisa 1732. Homer itu di sini Al-Maidah 950. Sekarang coba cari musik ini di mana ini diharamkan. Aku sudah bilang tadi di Al-Quran tidak ada. Adanya di hadis. Tapi kok aneh. Kok di sini dia bisa haram? Kenapa musik itu kok haram? Itu loh. Coba kamu pikirkan. Di mana ini? Kan? Tidak ada. Al-Quran tidak ada mengharamkan musik itu, tidak ada. Makanya hati-hati aku bilang. Jangan terlalu lebay. Biasa-biasa saja. Ini nanti pertarungan istihadi ini. Karena ini tidak qot'i. Ya kalau babi itu qot'i sudah jelas. Zina sudah jelas qot'i. Homer sudah jelas qot'i. Ini tidak qot'i ini. Ini istihadi. Kenapa? Otak kita bekerja. Kenapa musik itu kok haram? Dan apakah semua musik itu haram? Dan apakah semua musik itu halal? Ini menjadi pertanyaan. Pertama, apakah semua musik itu halal? Apakah semua musik itu haram? Jangan-jangan ada musik yang halal, ada musik yang haram. Karena sandaran Alkitabiahnya tidak ada. Kalau musik itu haram. Kalau ini jelas. Ya, ini jelas. Ada sandaran Alkitabiahnya. Nah, dari sini kita harus jeli. Ini yang namanya perlu kejelian, kecermatan dalam memandang masalah. Ya. Oke. Gua hapus. Jadi kalau musik itu kita bagi, dia menjadi begini. Aku gunakan menjadi decision tree ya. Kalau di mata kuliah di teknik industri itu ada decision tree. Ini musik. Musik. Ya.
Seperti tadi ya, musik ini sudah segalanya lah ya, entah itu musisinya, entah itu alatnya, entah itu lagunya, entah itu tetek bengeknya, pokoknya yang berhubungan dengan musik itu aja lah ya. Karena hadisnya banyak. Yang permasalahan itu yang mana gitu ya. Musik ini nanti terpecah menjadi gini loh. Jret, jret. Nah, ini nanti terpecah lagi menjadi gini. Ya, ini begini. Nama decision tree, pohon keputusan. Bagaimana musik itu bisa halal, bisa haram? Ini ya, dia halal. Tapi bisa juga haram. Mana? Dia yang terkait dengan zina. Dia yang terkait dengan khomer. Nih. Gini. Ya. Decision tree-nya itu begini. Ini yang tidak terkait dengan keduanya. Ini tidak terkait dengan zina, tidak terkait dengan khomer. Nih. Tuh dia. Ya. Jadi nggak bisa dibikin saklek musik itu haram. Nanti dulu, orang sandaran haramnya juga nggak ada. Halal nanti dulu karena hadisnya juga ada kok. Gitu. Ya. Jadi cara menariknya begini, perhatikan. Ini musik. Cek ya. Seperti aku udah bilang, entah itu lagunya, entah itu alatnya, ya tadi cidok gini. Entah itu penyanyinya, musisinya ya. Dia terbagi dua. Yang haram tuh yang ini loh. Ini yang haram. Kalau kita lihat hadis ya, ini yang haram. Yang dia terhubung dengan kedua kegiatan ini. Karena biasanya kedua kegiatan ini menyatu. Kalau sudah ada musik, ada khomer, ada zina. Nih. Lihat, nampak nih, jelas. Ini ya, ini yang haram. Ya. Di sini jadi ini gini. Ya. Merah hijau, bisa haram, bisa halal. Yang halal itu yang ini. Ya. Nih, yang tidak terkait dengan keduanya. Ini halal. Ini halal, ya. Yang tidak terkait dengan khomer dan zina. Ini haram, yang terkait dengan khomer dan zina. Nih, jadi posisinya musik itu seperti ini. Ya, kenapa bisa demikian? Karena ada satu kisah. Jadi hadis ini juga, oke lah hadisnya kita terima gitu ya. Meskipun hadis itu macamnya banyak ya, macamnya banyak. Itu kok dikumpulkan ada berapa hadis itu sebetulnya yang diharam itu yang mananya itu kan harus jelas dulu ya. Hadisnya seperti itu. Sementara kan hadis itu ada dua ya. Hadis fi'liyah dan qauliyah. Fi'liyah itu fi'il, kelakuan dilakukan. Kalau qaul itu qaul ya, ucapan, diucapkan. Nah, hadis yang ini itu ucapan ya. Seperti yang aku baca tadi dari Tirmizi dan Daud itu ucapan. Tapi ada sebuah peristiwa ya. Itu dua peristiwa ya. Ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, ada seorang ibu itu bilang kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku bernazar." Apa nazarnya? Kalau engkau pulang perang dalam keadaan selamat, aku akan menabuh rebana di atas kepalamu. Dan Kanjeng Nabi Muhammad mempersilahkan rebana di atas kepalanya Kanjeng Nabi nih. Rebana dimainkan oleh seorang wanita karena nazar. Artinya boleh musik. Kan? Lewat ibu wanita itu tadi. Yang kedua, pada pesta perkawinan. Pesta pernikahan ya. Kok sepi? Kanjeng Nabi kok sepi gitu. Mungkin nggak ada apa-apanya pesta pernikahan kok sepi gitu. Ya sudah, apa kok tabuh rebana atau apa gitu. Ya. Jadi di dua peristiwa ini
musik tidak bermasalah. Tapi kalau ditaruh di sini, kita harus pandai memilah. Maka dia masuk yang tidak bermasalah itu masuk yang hijau ini. Ya. Yang bermasalah yang merah ini. Ya. Maka musik itu menjadi halal dan haram. Ya. Ini. Ya. Oke. Jelas ya di sini ya. Jadi besok kalau aku akan karena nggak cukup satu video. Besok akan aku jelaskan tentang bagaimana kita memberikan sebuah tanggapan tentang seorang musisi yang dieksekusi mati oleh Taliban ketika dia memainkan alat musiknya. Ya. Oke, sampai sini aku jelaskan. Di dalam Islam itu tidak ada memasukkan musik, entah itu lagu, nyanyi, menari, yang dia termasuk dalam liturgi atau syariat ibadah. Sholat misalnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak sama dengan pendahulunya yaitu Nasrani dan Yahudi. Tuh. Berikutnya dalam Islam kita rujuk Al-Quran, tidak ada larangan musik. Yang ada larangan zina dan larangan khamr. Sehingga dengan demikian musik yang diharamkan itu adalah musik yang terkait dengan aktivitas zina, khamr, karena biasanya itu menjadi kesatuan. Biasanya, tapi kan tidak harus begitu. Namun dengan melihat sebuah peristiwa seorang ibu dengan nazarnya, maka dipersilahkan oleh Kanjeng Nabi untuk memukul rebana di atas kepala beliau, kepala yang mulia itu, ya. Dan berikutnya ketika pada suatu peristiwa pernikahan, Kanjeng Nabi juga memerintahkan untuk memukul rebana, mungkin supaya tidak sepi begitu ya. Itu artinya musik boleh. Jadi dalam satu sisi boleh, dalam satu sisi tidak boleh, dalam satu sisi haram, dalam satu sisi halal. Itu dilihat konteksnya. Dia bersifat kontekstual. Gitu loh. Artinya apa? Kita tidak bisa absolut musik haram. Kita tidak bisa absolut musik halal, tidak bisa. Lihat konteksnya. Seperti ini yang sudah aku jelaskan gitu. Oke, sekarang masalah puji-pujian. Aku pernah ditanya oleh temanku yang di Kalimantan, ya mungkin di sana tidak ada, karena dia main ke tanah Jawa, dia tanya, itu ngapain ya, nyanyi-nyanyi gitu. Khususnya di tanah Jawa. Kalaupun ada di luar Jawa itu biasanya yang bawa adalah orang-orang dari tanah Jawa. Setelah adzan, ya, setelah adzan tuh biasanya kita menyanyikan lagu-lagu dan itu disebutnya sama seperti di Injil tadi disebut puji-pujian, ya. Puji-pujian sama sudah dihapus. Haleluya itu pujilah ya, kan? Sama puji-pujian. Namun demikian teman-teman, khususnya teman-teman di luar Islam harus dipahami itu tidak termasuk dalam ritual ibadah. Makanya tidak semua umat Islam itu melakukan puji-pujian biasanya itu dilakukan setelah adzan, menunggu masuknya waktu sholat. Begitu adzan mereka pujian, terus qomat baru sholat. Ya, di sela-sela waktu itulah biasanya ada puji-pujian. Dan tetapi tidak semuanya ya, hanya dari kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Ada yang tomboati, ya. Ada lagi astagfirullah, banyak macamnya, lagu-lagunya banyak. Itu lagu-lagu pujian. Tetapi yang perlu harus dipahami supaya tidak keliru, itu bukan termasuk ritual ibadah. Oke. Puji-pujian itu ada anak-anak biasanya yang nyanyikan tuh anak-anak ya. Dan isinya nasihat-nasihat begitu ya. Berikutnya kita tahu bahwa Sunan Kalijaga itu adalah produk asli Nusantara dari antara 9 wali ya. Yang 8 itu kan dari barat tengah sana ya. Tapi ada bilang dari Cina juga, Bonang itu ya, Bonang kemudian dari Bonang gitu ya. Kalau Sunan Kalijaga itu asli produk dalam negeri, artinya ya dari Nusantara ini. Kalian berkali-kali menyebut nama Sunan Kalijaga itu yang dijaga itu kali yang mana coba? Pernah ada yang menjelaskan ke kalian? Sunan Kalijaga
Iya, yang dijogo itu kali yang mana? Coba, berapa tahun kalian belajar? Itu tidak akan kalian temukan dalam kajian-kajian biasa. Itu nanti masuknya ke dunia tasawuf. Ya. Sungai, sebetulnya setiap kita diwajibkan untuk menjaga kali, menjaga sungai yang ada dalam tubuh kita. Jadi Sunan Kalijogo itu adalah seorang yang telah diuji oleh Sunan Bonang dan lulus dia menjaga sungainya. Karena setiap kita punya sungai, disebut Sunan Kalijogo. Jadi jangan kamu anggap Sungai Ciliwung, terus Sunan itu di pinggir sungai terus begitu. Ya, atau kalau di Jawa sini, Jawa Timur, Sungai Brantas di pinggir kali, ya. Kali Brantas tuh Jogo Kali, Sunan Kalijogo, bukan begitu. Ya. Yang dijago itulah kali-kali dalam tubuhmu, kali-kali dalam kehidupanmu, ya. Kalau di filsafat Jawa itu namanya Baban Hawa Songo, 9 yang harus dijaga, 9 saluran yang harus dijaga, 9 kali yang harus dijaga. Oke, seperti kita tahu, Sunan Kalijogo sebagai orang yang terlahir, besar, tumbuh dan berkembang di Nusantara, khususnya Jawa, dia tahu dan mengenal bagaimana karakter orang Jawa itu. Orang Jawa itu suka dengan lagu-lagu. Orang Jawa itu suka dengan cerita-cerita. Ya. Kalau kita menelisik ke wayang, wayang itu adalah sebuah pertunjukan seni yang kompleks sekali. Di sana seni suara ada, di sana seni peran ada, di sana seni membatik juga, membuat wayangnya itu ada. Ya. Seni karakter, bagaimana suaranya ini begini begitu ada. Seni musik gamelannya juga ada. Jadi kompleks seni wayang itu, ya. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo itu berdakwah dengan menggunakan musik, ya. Baik dengan membuat lagu seperti suluku-suluku batok, baik dengan wayang, dengan pedalangan seperti itu dia lakukan. Karena dia tahu bagaimana karakter orang Jawa. Orang Jawa itu meskipun dia diam, dia nggak bisa dipaksa. Ya, dia tidak akan, orang Jawa itu kan sesuatu yang mencintai kedamaian, ya, yang tidak suka berkonflik. Jadi kalau dia tidak terima, dia cukup diam gitu aja. Tapi belum tentu dia nerima. Sebelum Islam masuk, orang Jawa sudah punya keyakinan juga, entah itu Hindu, Buddha, atau Kejawen. Bagaimana cara memasukkan Islam kepada mereka? Ya lewat seni yang namanya karawitan itu. Lalu kalau seni karawitan musik itu diharamkan, apakah yang mengharamkan itu sehebat Sunan Kalijaga? Ya, kita tidak dalam rangka melupakan 8 sunan yang lain, ya. Kita tetap memberikan apresiasi, tapi dalam konteks ini kita khususkan membicarakan Sunan Kalijaga. Dengan berhasilnya dakwah beliau, maka Jawa ini menjadi hijau royo-royo dengan nafas-nafas Islam yang didakwakan lewat kesenian musik tadi itu. Jadi kalau ada yang bilang musik itu haram, memangnya lu sudah sehebat Sunan Kalijaga? Berapa orang yang kamu bawa sehingga dia menemukan Islam dan mau berislam? Gitu. Jadi tidak bisa kaku-kaku. Kita harus fleksibel di sini. Karena apa? Karena duduk permasalahannya seperti itu, ya. Oke, itu yang bisa aku jelaskan, ya. Besok kita akan mengkaji bagaimana tentang yang terjadi di Taliban itu, ya, ketika ada musisi dieksekusi. Itu nanti sudah mencakup tentang hukum-hukum negara, ya, di mana hukum negara itu ketika dia akan disandarkan oleh hukum Allah, pelaksananya sebagai apa, besok akan aku jelaskan. Setidak-tidaknya dalam kajian ini yang kedua, ya, seri yang kedua, besok yang ketiga, tapi namanya nggak sama, ya, tapi ini bagian juga, ya. Kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa musik itu produk agama, bukan produk budaya. Dia dihadirkan untuk kepentingan agama. Zaman Yahudi untuk kepentingan pengabdian, persembahan, pemujian. Dalam Nasrani juga begitu. Dalam Islam itu ditiadakan, ya. Sudah tidak dengan lagu, tidak dengan nyanyi, tidak dengan musik lagi. Kenapa ditiadakan? Ya maunya yang punya agama seperti itu.
Seandainya yang punya agama yaitu Allah menyuruh kita menyanyi dan menari, ya kita tetap menyanyi dan menari, gitu aja. Tapi itu sudah kalau istilah kitab itu nasak mansuk ya, sudah dihapuskan. Itu penjelasan dari aku, dan sampai ketemu lagi besok di seri berikutnya. Tetapi dengan penjabaran ini menjadi kalian tahu peta bagaimana musik dalam teologis Abrahamic Faith. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.